Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Hari ini saya ingin berbagi dari apa yang sudah saya pelajari di Guru Penggerak, yaitu dalam hal budaya positif. Kita awali dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika kemarin saya mengajak berdiskusi untuk penyusunan visi, ada beberapa rekan guru yang menyampaikan bahwa impian mereka adalah mewujudkan murid yang disiplin. Nah, jadi di sini disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi selama ini kan dimanapun kita berada pasti ada yang namanya peraturan, ya kan? Salah satu tujuan dari peraturan adalah mendisiplinkan warganya. Nah, peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga, suatu instansi, suatu kelompok ini merupakan bentuk pendisiplinan secara ekstrinsik. Jadi dari luar. Nah, yang kita harapkan kan bagaimana setiap pribadi, setiap murid kita mempunyai karakter disiplin intrinsik. Jadi kesadaran diri akan kedisiplinan. Jadi mereka tidak tergantung pada pihak luar yang mendisiplinkan, tapi sudah tertanam dalam dirinya loh apa yang harus saya lakukan agar tercipta disiplin. Jadi itu yang kita harapkan dari murid-murid kita. Nah, untuk mencapai kedisiplinan positif tadi, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Penghargaan dan hukuman. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi proses belajar anak itulah merupakan suatu penghargaan sesungguhnya terhadap pribadi anak itu. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sini saya ingin bertanya, ketika Bapak Ibu mengendarai sepeda motor, itu kan pasti mengenakan helm. Nah, mungkin ada yang bisa menyampaikan, kenapa sih kok harus memakai helm? Biar nggak kena tilang. Biar nggak kena tilang. Untuk keselamatan. Ada lagi yang punya alasan? Menyelamatkan dari benturan. Menyelamatkan dari benturan. Nggak dingin. Biar keren. Baik, terima kasih. Ada beberapa alasan kenapa kok memakai helm. Tadi disampaikan biar tidak ditilang. Nah, setiap tindakan manusia itu pada dasarnya kan ada motivasinya. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi dari kasus pemakaian helm, ada yang menjawab agar tidak ditilang. Berarti motivasi yang keberapa? Pertama, baik. Biar keren. Motivasi kedua, agar selamat, agar menghindari benturan. Termasuk dalam motivasi? Baik, jadi 3 motivasi perilaku manusia ini yang memang yang selalu menjadi dasar dalam tindakan manusia. Tinggal nanti kita berharapnya motivasi yang ketiga inilah yang tertanam dalam setiap murid kita. Jadi tidak ekstrinsik tapi intrinsik. Selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sekolah, adakah yang pernah mendapat hukuman? Bu Paul, pernah punya pengalaman hukuman apa Bu Paul? Disetrap suruh berdiri. Disetrap suruh berdiri, kenapa itu? Ribut. Disetrap suruh berdiri karena ribut. Oke. Dari kejadian itu,
Apa yang Bu Paul rasakan? Malu. Malu. Kemudian dari kejadian itu, Ibu masih ingat kronologinya, gurunya siapa, masih ingat? Baik, baik Bapak Ibu, ini salah satu contoh pengalaman. Ketika kita memberikan hukuman, ternyata sampai sebesar ini, sampai seusia ini masih teringat. Jadi betapa hebatnya sebuah hukuman yang tetap teringat, tertinggal, terkenang. Jadi apakah kita berharap kita menjadi guru yang seperti itu? Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian waktu sekolah, ketika kita terlambat, adakah konsekuensi harus kita jalani? Ada. Biasanya kalau terlambat konsekuensinya apa nih? Tidak boleh masuk konsekuensinya. Oh, baik. Nah, baik, kita akan mengenal bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bertujuan untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan melalui tindakan yang tidak menyenangkan bagi siswa. Ketika dihukum, Bu Paulina apakah merasa senang? Tidak. Iya, berarti memang hukuman itu tidak menyenangkan, ya. Terus hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Kemudian pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Sedangkan konsekuensi membantu siswa memahami hubungan sebab akibat antara tindakan mereka dan hasil yang harus dilakukan, serta mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab atas perilakunya. Sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Seperti misalkan di tempat kita di awal tahun ajaran itu kan pasti disampaikan kepada anak tentang tata tertib, tentang peraturan sekolah kita. Misalkan ketika anak terlambat 1 kali, terlambat 2 kali, terlambat 3 kali, itu kan ada sanksinya. Nah, hal seperti inilah yang dimaksud di dalam konsekuensi. Jadi anak tahu loh akibatnya apabila melanggar peraturan yang ini. Itu konsekuensi, berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, tiba-tiba aja, kamu terlambat, tidak boleh masuk kelas, kamu salah memakai baju, silahkan pulang. Itu bentuk hukuman. Kalau konsekuensi itu ada dasarnya, dasar tertulisnya, ada aturannya. Kemudian restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih baik. Merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi anak diajak berpikir, diajak berdiskusi, berdialog, menyadari kesalahannya apa, kemudian untuk memperbaikinya apa yang harus dilakukan. Ya, kemudian di situ juga diberikan penguatan. Jadi agar anak itu kembali memiliki kepercayaan diri, kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Terkadang ketika anak melakukan kesalahan, itu kan pasti hati kecilnya itu sudah seperti minder duluan, merasa bersalah, malu ketemu temannya lah. Di restitusi inilah kita mengembalikan pribadi anak yang ke keadaan yang lebih baik tuh. Jadi anak tidak terhantui oleh kesalahannya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Oke, jadi memang punya niat dari dalam. Tidak lagi nanti terpengaruh oleh faktor luar. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kemudian setelah saya tadi paparkan antara hukuman,
konsekuensi. Di sini ada kasus nih. Anak suruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Kasus kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Baik. Karena masih relevan dengan tindakannya ya Bapak Ibu. Membersihkan coretan, ya ini termasuk konsekuensi. Kalau murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Apakah ada yang punya pengalaman seperti ini? Tidak dicemur ya Bu ya? Masih teringat sampai sekarang kan Bu? Iya, iya. Jadi apakah kita juga berharap anak didik kita besok juga mengingat kita atas hukuman kita? Itu nanti ya. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi? Oke. Ketika kita membiarkan anak bertelanjang kaki sepanjang hari, kira-kira ada resiko nggak ini terhadap anak? Oke, ya. Jadi masuk ke hukuman. Jadi ketika kita mau memberikan suatu akibat, diusahakan untuk tidak membahayakan gitu ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Tidak relevan ya dengan tindakannya. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Betul. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ayo. Hukuman. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman ya. Ya, seharusnya ini masuk ke konsekuensi, sebagai konsekuensinya. Kalau misalkan gurunya meminta karena kamu sudah mencederai, maka lari keliling lapangan. Nah, itu baru hukuman. Ya, sekarang keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi untuk keyakinan ini berbeda dengan peraturan. Namanya keyakinan. Kalau kita sudah yakin dengan sesuatu, sudah percaya dengan sesuatu, pasti kita akan dengan rela hati untuk melaksanakan, ya kan? Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu kan dibuat oleh bisa jadi pihak lain, gitu kan? Kita tidak ikut membentuk, maka besar kemungkinan untuk terjadi proses pelanggaran. Karena merasa itu kan bukan saya yang membuat, gitu. Jadi saya tidak percaya kok dengan hal itu, maka ada kemungkinan untuk melanggar. Tapi kalau dari keyakinan, namanya keyakinan itu dari dalam, dari hati. Jadi otomatis anak ini akan melaksanakannya dengan sukarela. Maka dalam kelas hendaklah dibuat yang namanya keyakinan kelas, agar mereka tidak merasa terbebani dengan yang namanya peraturan. Ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan misalnya rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
seperti ilmu psikolog, kita harus membiasakan anak agar berpikir positif. Jadi hindari kata-kata negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas dan dapat benar-benar dilaksanakan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilakan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan-masukan dari murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas itu bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mengganti kata-kata atau kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan, ya, sehingga perlu ditinjau kembali. Ajak warga kelas atau murid itu menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Tadi sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 saja. Setelah keyakinan kelas dibuat, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas yang sudah dicetak dalam banner. Kemudian keyakinan kelas yang sudah dicetak dalam banner ini nanti dipasang di dinding agar setiap hari anak bisa membaca, bisa melihat, atau bisa juga kita buat dalam bentuk jargon sehingga selalu diucapkan. Dengan melihat maka anak selalu teringat apa sih yang menjadi keyakinan kelasnya. Ini contoh dari proses pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas. Oke, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas yang nanti akan menjadi jargon kelas kita yang akan kita hidupi, akan kita hayati dalam 1 tahun kita bersama. Selama kita berproses selama 1 tahun. Oke, jadi nilai-nilai atau kesepakatan kelas itulah yang nanti akan kita laksanakan di kelas. Nah, kesepakatan kelas itu merupakan beberapa aturan yang kita buat untuk membantu kita dalam kelas ini agar tercipta suasana belajar yang efektif, menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran kamu bisa tercapai. Penerapan kesepakatan kelas itu bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meningkatkan budaya disiplin di kelas. Di sekolah kita itu kan ada aturan, ya kan? Ada aturan apa yang harus dilakukan dan juga ada larangan. Nah, untuk mengarah ke sana kita perlu ada juga kesepakatan kelas yang bisa untuk mengkondisikan kelas kita. Nanti akan saya bagikan kertas, kamu tulis, kamu refleksikan dari peraturan sekolah kita mana sih yang perlu saya perbaiki, atau dari peraturan itu mana yang belum saya patuhi atau sering dilanggar oleh teman-temanmu sehingga pembelajaran menjadi tidak kondusif. Ya, jadi nanti silakan kamu tuliskan hal-hal yang nanti bisa menjadi kesepakatan kelas, menjadi pembiasaan baik di kelas. Nyambung? Nyambung. Baik, silakan nanti dibagi. Terus nanti kita akan menempelkan di papan tulis. Oke, Bu. Ya sudah, silakan tempelkan di bagian sini. Yuk, tempelkan yang rapi. Silakan yang sudah. Boleh tempelkan. Apa
Biru. Terus yang kedua, tidak memunculkan teman. Apakah masih ada di sini? Ya, yang kedua, tidak memunculkan teman. Oke ya. Yang ketiga, jika tidak piket maka kena denda. Jika tidak piket maka kena denda. Terus selanjutnya, jangan bergosip atau berbicara saat jam pelajaran. Jangan bergosip atau berbicara saat jam pelajaran. Terus tidak boleh buang sampah sembarangan. Tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Berani mengungkapkan pendapat. Berani mengungkapkan pendapat. Berbaris setelah bunyi bel. Terus tidak mencontek. Tidak mengambil uang teman. Tidak mengambil uang teman. Tidak pilih-pilih teman. Tidak ada anggota kelas yang telat mengumpulkan tugas. Tidak ada anggota kelas yang telat mengumpulkan tugas. Terus izin saat ingin masuk atau keluar kelas. Izin saat ingin masuk atau keluar kelas. Jangan mengobrol, sudah belum ya? Jangan mengobrol saat berdiskusi. Sudah ya? Oke. Tidak mengejek teman saat selesai presentasi. Sudah. Jangan mengejek, sudah belum? Sudah. Jangan mengejek, sudah ya? Ketika melakukan kesalahan, harus jujur.
menjaga ketenangan kelas. Sudah belum? Menjaga ketenangan kelas. Sama ya, jangan bergosip, jangan berisik, sama ya. Jaga ketenangan kelas. Terus menghormati guru yang sedang berbicara. Sudah belum? Menghormati guru yang sedang berbicara. Tidak datang terlambat. Sudah belum? Baru setelah bel. Tidak datang terlambat. Saja. Tidak datang terlambat. Tidak mengobrol di waktu pelajaran. Sudah ya? Sudah. Menjaga kebersihan kelas. Sudah? Oh ya, jangan buang sampah sembarangan, sama ya. Jangan jadikan kelas untuk bergosip. Jangan jadikan kelas untuk bergosip. Sudah belum? Oh, jangan bergosip di kelas. Sudah ya. Membuang sampah pada tempatnya. Sudah? Sudah. Kerjasama. Mengerti satu sama lain. Mengerti satu sama lain. Dilarang mengobrol saat guru sedang menjelaskan. Sudah? Sudah. Datang tepat waktu? Mengumpulkan tugas tepat waktu? Nah, oke, baik. Ini peraturan kelas yang tadi kalian tuliskan, kalian usulkan. Ada banyak ya? Ini ada beberapa yang sama, jadi kita tuliskan satu saja. Nah, menurut ilmu psikologi, kita kan hendaknya mengurangi kalimat negatif ya, karena secara tidak langsung nanti akan mempengaruhi pola pikir kita. Masih adakah ditemukan kalimat negatif di sini? Masih. Apa contohnya menggunakan kalimat negatif? Tidak. Tidak mengejek. Kata tidak itu kan konotasinya negatif, ya kan? Maka sekarang setelah ini kita akan mengubah kalimat-kalimat yang berkonotasi negatif ini menjadi kalimat positif. Oke, gantian berekor sampai. Nah, sekarang yuk kita ubah yuk. Pakai tanda panah aja ya. Nah, tanda panah. Nah, ya tanda panah. Tidak mengejek fisik. Berarti apa nih? Kalimat positifnya. Menghargai kekurangan orang lain. Menghargai kekurangan orang lain. Oke, menghargai kekurangan orang lain. Kita tidak mengucilkan teman. Apa? Apa Pak? Tidak mengucilkan teman. Sama. Bermain dengan siapa saja. Atau berteman dengan siapa saja. Boleh berteman dengan siapa saja. Jika tidak piket kena denda. Jika tidak piket berarti mau diubah ke kalimat seperti apa? Jika tidak piket kena denda. Disiplin piket. Oh, melaksanakan piket. Iya, melaksanakan piket itu lebih positif ya. Terus, jangan bergosip atau berbicara saat jam pelajaran. Kita ubah menjadi kalimat positifnya. Hargai guru yang sedang mengajar. Sama ya? Terus selanjutnya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Oke, buang sampah pada tempatnya. Apa ini? Buang sampah pada tempatnya. Tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Sudah positif ya? Sudah. Berani mengungkapkan pendapat. Sudah. Berbaris setelah bunyi bel. Sudah. Tidak menyontek.
Diubah menjadi kalimat positifnya gimana? Jujur. Jujur dalam Gimana? Yang kelas? jujur dalam mengerjakan. Jujur dalam mengerjakan. Oke. Jujur dalam mengerjakan. Tidak mengambil uang teman. Bentuk positifnya gimana kalimat positifnya? Tidak mengambil uang teman. Apa ya? Ada yang punya ide? Tidak mengambil uang teman. Kalimat positifnya gimana? Menggunakan uang secukupnya. Menggunakan uang sendiri. Oh ya, menggunakan uang sendiri. Ya. Menggunakan uang sendiri. Terus tidak pilih-pilih teman. Sama. Tidak pilih-pilih teman. Sama ya, berteman dengan siapa saja ya. Oke, next. Tidak ada anggota kelas yang telah mengumpulkan tugas. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Izin saat ingin masuk atau keluar kelas. Sudah. Ketika melakukan kesalahan harus jujur. Sudah. Ya. Menghormati guru yang sedang berbicara. Sudah. Tidak datang terlambat. Belum. Berarti datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Oke, sudah. Setelah kita ubah ke kalimat positif, nah sekarang kita akan mencari nilai kebajikan. Setelah diubah ke kalimat positif, kita cari nilai kebajikannya nih. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu kalau kita sama dengan karakternya nih. Karakternya. Yang pertama, apa itu tadi? Tidak mengejek fisik, menghargai orang lain. Menghargai. Apa? Toleransi, boleh. Terus yang kedua, tidak mengucilkan teman. Toleransi. Nilai kebajikannya? Toleransi sama ya. Terus melaksanakan piket. Disiplin. Next, mana tadi? Jangan bergosip, hargai guru yang sedang mengajar. Disiplin. Hargai guru yang sedang belajar mengajar. Apa? Disiplin. Menghargai. Toleransi. Nanti masuk sini. Apa? Toleransi. Menghargai guru yang sedang mengajar. Disiplin sudah bisa masuk ya. Toleransi masuk ya. Oke, berarti buang sampah pada tempatnya. Disiplin. Tanggung jawab. Tanggung jawab terus. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Berani mengungkapkan pendapat. Berani. Berani. Terus Disiplin. berbaris setelah bunyi bel. Disiplin sudah ya. Tidak mencontek. Menyontek. Jujur. Terus menggunakan uang sendiri. Jujur. Sederhana bisa ya. Oke, jujur sudah. Sederhana boleh. Next. Tidak pilih-pilih teman. Toleransi sudah ya. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Disiplin, tanggung jawab, ya kan? Terus izin saat ingin masuk keluar kelas. Izin. Sopan santun ya. Sopan santun. Oke, masukin aja lah. Atau saling menghargai ya. Next.
kebajikan yang ingin kita bangun. Nah, sekarang dari 7 ini, mana yang menurut kamu sangat penting, sangat urgent, dan harus benar-benar kita terapkan untuk proses pembelajaran kita? Dari 7 ini mana yang mau kita sepakati menjadi keyakinan kelas? Inilah nanti yang selama 1 tahun akan kita hidupi, akan kita laksanakan. Nah, nanti agar kita selalu ingat, maka ini akan tertuang dalam jargon kelas. Oke? Ya, sekarang dipikirkan dulu. Kalau Kak dari sini rancanglah jargonnya. Maka nilai itulah yang nanti akan kita hayati selama 1 tahun dalam proses kebersamaan kita di kelas 9D. Sudah. Oke. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas yang nanti akan menjadi jargon kelas kita, yang akan kita hidupi, akan kita hayati dalam 1 tahun kita bersama, selama kita berproses selama 1 tahun. Oke. Jadi nilai-nilai atau kesepakatan kelas itulah yang nanti akan kita laksanakan di kelas. Nah, kesepakatan kelas itu merupakan beberapa aturan yang kita buat untuk membantu kita dalam kelas ini agar tercipta suasana belajar yang efektif, menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran kamu bisa tercapai. Penerapan kesepakatan kelas itu bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meningkatkan budaya disiplin di kelas. Di sekolah kita itu kan ada aturan, ya kan? Ada aturan apa yang harus dilakukan dan juga ada larangan. Nah, untuk mengarah ke sana kita perlu ada juga kesepakatan kelas yang bisa untuk mengkondisikan kelas kita. Nanti akan saya bagikan kertas, kamu tulis, kamu refleksikan dari peraturan sekolah kita, mana sih yang perlu saya perbaiki, atau dari peraturan itu mana yang belum saya patuhi atau sering dilanggar oleh teman-temanmu, sehingga pembelajaran menjadi tidak kondusif. Ya, jadi nanti silakan kamu tuliskan hal-hal yang nanti bisa menjadi kesepakatan kelas, menjadi pembiasaan baik di kelas. Nyambung? Nyambung. Baik, silakan nanti dibagi. Terus nanti kita akan menempelkan di papan tulis. Oke, Bu. Stop. Oke, setelah tadi kalian mengusulkan peraturan yang mau kita jalankan di kelas ini, kita rekap dulu ya. Kita tolong direkap. Ada 29 masukan. Yang pertama, tulis secara singkat ya. Tidak mengejek fisik. Ada yang sering mengejek fisik? Tidak mengejek fisik. Tidak mengejek fisik. Berarti ada nih yang masih sering ngejek fisik ya. Terus yang kedua, tidak memunculkan teman. Apakah masih ada di sini? Belum. Ya, yang kedua, tidak memunculkan teman. Oke ya. Yang ketiga, jika tidak piket maka kena denda. Jika tidak piket maka kena denda. Terus selanjutnya, jangan bergosip atau berbicara saat jam pelajaran. Jangan bergosip atau berbicara saat jam pelajaran.
Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Berani mengungkapkan pendapat. Berani mengungkapkan pendapat. Berbaris setelah bunyi bel. Terus tidak mencontek. Tidak mengambil uang teman. Tidak mengambil uang teman. Tidak pilih-pilih teman. Tidak ada anggota kelas yang telat mengumpulkan tugas. Tidak ada anggota kelas yang telat mengumpulkan tugas. Terus izin saat ingin masuk atau keluar kelas. Izin saat ingin masuk atau keluar kelas. Jangan mengobrol, sudah belum ya? Jangan mengobrol saat berdiskusi. Sudah ya? Oke. Tidak mengejek teman saat selesai presentasi. Sudah. Jangan mengejek, sudah belum? Sudah. Jangan mengejek, sudah ya? Ketika melakukan kesalahan, harus jujur. Menjaga ketenangan kelas, sudah belum? Menjaga ketenangan kelas. Sama ya, jangan berbuat jangan berisik, sama ya. Menjaga ketenangan kelas. Terus menghormati guru yang sedang berbicara. Sudah belum? Menghormati guru yang sedang berbicara. Tidak datang terlambat, sudah belum? Baru setelah bel, tidak datang terlambat. Itu saja. Tidak datang
Dilarang mengobrol saat guru sedang menjelaskan. Sudah? Sudah. Datang tepat waktu? Tidak. Mengumpulkan tugas tepat waktu? Tidak. Nah, oke baik. Ini peraturan kelas yang tadi kalian tuliskan, kalian usulkan. Ada banyak ya? Ini ada beberapa yang sama, jadi kita tuliskan satu saja. Nah, menurut ilmu psikologi, kita kan hendaknya mengurangi kalimat negatif ya, karena secara tidak langsung nanti akan mempengaruhi pola pikir kita. Masih adakah ditemukan kalimat negatif di sini? Masih. Apa contohnya menggunakan kalimat negatif? Tidak. Tidak mengejek. Kata tidak itu kan konotasinya negatif, ya kan? Maka sekarang setelah ini kita akan mengubah kalimat-kalimat yang berkonotasi negatif ini menjadi kalimat positif. Oke, gantian mereka sampai. Nah, sekarang yuk kita ubah yuk. Pakai tanda panah aja ya. Nah, tanda panah. Nah, ya tanda panah. Tidak mengejek fisik. Berarti apa nih? Kalimat positifnya. Menghargai kekurangan orang lain. Menghargai kekurangan orang lain. Oke, menghargai kekurangan orang lain. Kita tidak mengucilkan teman. Apa? Apa Pak? Tidak mengucilkan teman. Sama. Bermain dengan siapa saja. Atau berteman dengan siapa saja. Boleh berteman dengan siapa saja. Jika tidak piket kena denda. Jika tidak piket berarti mau diubah ke kalimat seperti apa? Jika tidak piket kena denda. Disiplin piket. Oh, melaksanakan piket. Iya, melaksanakan piket itu lebih positif ya. Terus jangan bergosip atau berbicara saat jam pelajaran. Kita ubah menjadi kalimat positifnya. Hargai guru yang sedang mengajar. Sama ya? Terus selanjutnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempat. Buang sampah pada tempatnya. Apa ini? Buang sampah pada tempatnya. Tanggung jawab dalam menjelaskan masalah. Sudah positif ya? Sudah. Berani mengungkapkan pendapat. Sudah. Berbaris setelah bunyi bel. Sudah. Tidak menyontek. Belum. Diubah menjadi kalimat positifnya gimana? Jujur. Gimana? Yang kelas? Jujur dalam mengerjakan. Jujur dalam mengerjakan. Oke. Jujur dalam mengerjakan. Tidak mengambil uang teman. Bentuk positifnya gimana kalimat positifnya? Tidak mengambil uang teman. Apa ya? Ada yang punya ide? Tidak mengambil uang teman. Kalimat positifnya gimana? Menggunakan uang secukupnya. Menggunakan uang sendiri. Oh ya, menggunakan uang sendiri. Ya. Menggunakan uang sendiri. Terus tidak pilih-pilih teman. Sama. Tidak pilih teman. Sama ya, berteman dengan siapa saja ya. Oke, next. Tidak ada anggota kelas yang telah mengumpulkan tugas. Ya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Izin saat ingin masuk atau keluar kelas. Sudah. Ketika melakukan kesalahan harus jujur. Sudah. Ya. Menghormati guru yang sedang berbicara. Sudah. Tidak datang terlambat. Belum. Berarti datang tepat waktu. Datang tepat waktu.
mengembangkan kalimat positif, kita cari nilai kebajikannya nih. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu kalau kita sama dengan karakternya nih. Karakternya. Yang pertama, apa itu tadi? Tidak mengejek fisik, menghargai orang lain. Menghargai. Apa? Toleransi, boleh. Terus yang kedua, tidak mengucilkan teman. Toleransi. Nilai kebajikannya? Toleransi sama ya. Terus melaksanakan piket. Disiplin. Next, mana tadi? Jangan bergosip, hargai guru yang sedang mengajar. Disiplin. Hargai guru yang sedang belajar mengajar. Apa? Disiplin. Menghargai. Toleransi. Nanti masuk sini. Apa? Toleransi. Toleransi. Disiplin. Menghargai guru yang sedang mengajar. Disiplin sudah bisa masuk ya. Toleransi masuk ya. Oke, berarti buang sampah pada tempatnya. Disiplin. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab terus. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Berani mengungkapkan pendapat. Berani. Berani. Terus berbaris setelah bunyi bel. Disiplin sudah ya. Tidak mencontek. Menyontek. Jujur. Terus menggunakan uang sendiri. Jujur. Sederhana bisa ya. Oke, jujur sudah. Sederhana boleh. Next, tidak pilih-pilih teman. Toleransi sudah ya. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Disiplin, tanggung jawab, ya kan? Terus izin saat ingin masuk keluar kelas. Izin. Sopan. Sopan santun ya. Sopan santun. Oke, masukin aja lah. Atau saling menghargai ya. Next. Ketika melakukan kesalahan harus jujur, sudah ya. Menghormati guru yang sedang berbicara. Sudah ya, menghargai sopan santun ya. Terus datang tepat waktu. Disiplin. Mengerti satu sama lain. Menghargai. Toleransi, saling menghargai. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nilai kebajikan yang ingin kita bangun. Nah sekarang dari 7 ini, mana yang menurut kamu sangat penting, sangat urgent dan harus benar-benar kita terapkan untuk proses pembelajaran kita? Dari 7 ini mana yang mau kita sepakati menjadi keyakinan kelas? Inilah nanti yang selama 1 tahun akan kita hidupi, akan kita laksanakan. Nah nanti agar kita selalu ingat, maka ini akan tertuang dalam jargon kelas. Ini beberapa harapan yang anak tulis. Ada yang saya tidak nyaman kalau kelas saya berisik atau ribut. Kemudian, jika tidak melakukan tugas piket maka harus dikenakan denda. Ada yang saling peduli menjaga kebersihan terutama kelas dan tidak boleh buang sampah sembarangan. Menghargai perbedaan, tidak mengejek fisik, tidak membeda-bedakan jika disuruh membuat kelompok, tidak mengucilkan teman atau seseorang. Itu yang diharapkan oleh beberapa siswa kita. Nah, dari harapan-harapan itu kita rekap. Nah, ini setelah dari sekian banyak kita rekap, ada yang misalkan tidak mengejek fisik, tidak mengucilkan teman, jika tidak piket kena denda, jangan bergosip berbicara saat jam pelajaran,
Tidak boleh buang sampah sembarangan, tanggung jawab. Di sini masih ada beberapa kata negatif. Nah, dari sini kata-kata negatif itu kami itu merumuskan ke dalam kalimat positif. Seperti tidak mengejek fisik, kami ubah menjadi menghargai orang lain. Tidak mengucilkan teman, berteman dengan siapa saja. Jika tidak piket kena denda, melaksanakan piket. Jangan bergosip, berbicara saat jam pelajaran. Kami ubah menjadi menghargai guru yang sedang mengajar. Tidak boleh buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak menyontek, jujur dalam mengerjakan. Tidak mengambil uang teman, menggunakan uang sendiri. Tidak ada anggota kelas yang tidak mengumpulkan tugas. Mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian tidak datang terlambat. Maka diubah menjadi datang tepat waktu, itu langkah selanjutnya. Kemudian dari harapan-harapan ini kita ringkas lagi menjadi yang namanya nilai kebajikan. Jadi dari setiap harapan tadi itu pasti ada nilai kebajikannya. Nah, setelah kita rekap ada nilai kebajikan toleransi, disiplin, tanggung jawab, berani, jujur, sederhana, sopan santun, dan objektif. Nah, ini nilai kebajikan yang muncul di kelas saya. Kemudian ini kami ringkas mana sih yang benar-benar akan kita terapkan, akan kita tanamkan. Nah, muncullah keyakinan kelas. Ada disiplin, objektif, nasionalis. Agar anak-anak selalu mengingat, selain kami cetak dalam banner, kami juga jadikan sebagai jargon yang diucapkan setiap awal pembelajaran. Setiap ganti jam pelajaran diucapkan oleh anak-anak. Ini banner dari keyakinan kelas saya. Kemudian setelah kami kaji ulang, setelah kami lihat kembali, untuk sebagai bentuk persetujuan dari kelas, maka dilakukan tanda tangan dari setiap murid di kelas saya. Itu. Kemudian kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh manusia, setiap yang dilakukan oleh anak, itu pasti ada dasarnya. Kemudian masalah-masalah yang muncul, yang ditimbulkan oleh anak biasanya itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Sehingga anak mencari cara bagaimana caranya agar kebutuhan dasar ini bisa terpenuhi. 5 kebutuhan dasar yang ada pada manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan merasa dicintai, merasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan atau power. Pada awal masuk kemarin, di kelas saya ada kasus anak yang lapor, Bu, bekal saya lauknya diambil oleh teman saya. Nah, dari situ kemudian saya tanya anaknya, kenapa kok mengambil lauk? Iseng aja, Bu. Nah, berarti dari kasus ini kebutuhan dasar mana yang sebenarnya belum terpenuhi oleh anak ini? Kesenangan. Iya, betul, kesenangan. Iseng, berarti kan iseng itu untuk mendapatkan kesenangan biasanya. Ya, ternyata setiap tindakan itu ada alasannya. Gitu. Kemudian di sini ada kasus, Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang akan diberikan oleh Bimo. Ketika Bimo mengatakan, saya senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kebutuhan apa yang diharapkan terpenuhi oleh Bimo? Semangat. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, jadi iya, kesenangan, senang, seru. Iya, seru loh gitu. Terus kasus kedua masih sama ininya ya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Ya, cinta dan kasih sayang. Kalau Bimo jawab, aku hebat kan bisa bikin ibu guru mengejarku. Penguasaan. Ya, dia punya kebanggaan. Nah, jadi penguasaan.
Bimo menjawab, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Tadi ya penguasaan ya. Terus selanjutnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Iya, dia ingin kebebasan. Begitu. Jadi setiap tindakan anak ternyata ada alasannya. Kemudian ini kasusnya beda. Dimas usia 17 tahun, dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Yang pertama, menyetir mobil itu seru. Kesenangan ya. Selanjutnya, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Penguasaan. Penguasaan. Iya, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Yang mana? Cinta dan kasih sayang. Dia mau ngajak teman-temannya loh. Berarti kan iya hubungan dengan cinta dan kasih sayang terhadap temannya gitu maksudnya. Ya. Terus aku merasa bangga dan keren. Ya, penguasaan. Next. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Bebas, ya, kebebasan. Baik. Sekarang restitusi 5 posisi kontrol ini yang sering kita terapkan atau penting untuk kita terapkan. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, 4 pemantau, 5 manajer. Ini yang biasanya kita terapkan ketika kita menghadapi masalah pada anak. Kita bisa merefleksi mana yang paling sering kita terapkan. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, cincela, atau pemantau, atau manajer. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Baik Bapak Ibu, ini tadi contoh guru dalam posisi sebagai penghukum. Seperti itulah. Dan itu biasanya seperti pengalaman Bu Paulina tadi, terekam, teringat sampai kapanpun. Ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu contoh memposisikan diri sebagai teman ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini sebagai guru manakah yang paling sering kita lakukan? Apakah sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer? Yang terakhir inilah yang sebagai manajer. Jadi itulah yang sebenarnya diharapkan. Sebagai guru kita diharapkan bisa berperan sebagai manajer.
Kemudian di sini ada segitiga restitusi, yaitu langkah untuk membimbing anak-anak ketika dia melakukan kesalahan. Segitiga restitusi, langkah yang bisa kita tempuh agar kita bisa berperan sebagai manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, teori kontrolnya. Kemudian, validasi tindakan, kita menyadari bahwa semua perilaku itu mempunyai alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua mempunyai motivasi internal. Itu yang perlu kita gali ketika kita akan menjadi berperan sebagai manajer. Nah, menstabilkan identitas. Ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini merupakan salah satu contoh ketika akan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan atas kesalahanmu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini beberapa kalimat yang bisa kita lontarkan ketika akan memfasilitasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh ketika akan menanyakan keyakinan. Contoh praktik segitiga restitusi yang saya lakukan bersama 2 siswa dalam 2 kasus. Pada saat jam pelajaran saya di kelas, ada murid laki-laki yang sering mengantuk atau bahkan kemarin sempat tertidur di kelas. Nah, setelah saya konfirmasi ternyata begini. Kemudian silakan dulu ya. Ini kalau saya perhatikan waktu pelajaran saya, kamu kok sering kelihatan ngantuk, bahkan tadi sempat tertidur waktu pelajaran saya. Apakah cara mengajar saya itu telah menarik dan membosankan? Enggak bu, aku setiap pagi saya bangun jam 4. Oh, kamu rajin sekali bangun jam 4. Pantas saja kalau kamu di kelas sering mengantuk ya. Kalau boleh saya tahu, kenapa kamu bangun jam 4? Di sekolah saya latihan renang dulu bu, saya bangun renang. Oh begitu, apakah kamu latihan renangnya setiap hari? Enggak sih, setiap hari ini. Ini hari ini kan hari Selasa ya. Kok tadi kamu ngantuk juga? Pasti kamu punya alasan. Maaf bu, malamnya saya tuh malam. Kamu belajar sampai larut malam? Maaf bu, saya selalu jadi kamar tapi saya kasihkan jadi di rumah. Mabar bersama teman itu memang sangat seru ya. Sampai larut malam pun tidak terasa kantuk. Kalau tidur larut malam begitu, baik tidak ya, Tik? Tidak. Tidak, apa akibatnya kalau kamu tidur larut malam? Ini disediakan di belakang. Oke, baik. Ini sudah tahu akibatnya kalau tidur terlalu malam. Tindakanmu ini apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kemarin kalian buat? Tidak. Oke, keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan tindakan ini? Tanggung jawab. Baik kalau begitu, setelah kita tahu bahwa tindakan ini melanggar nilai tanggung jawab yang menjadi keyakinan kelas, apa rencana tim selanjutnya? Enggak mungkin tidak mau. Dan setiap hari saya akan duduk di bulan. Baik kalau begitu, keyakinan kelas yang mana yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki disiplin? Baik, kemudian untuk menghilangkan berat itu boleh, tapi harus bisa memberi batasan waktu. Dan kita juga harus memenuhi kebutuhan istirahat tubuh kita. Kamu sudah bisa mencari solusi untuk masalahmu. Semoga bisa kamu laksanakan dan sekarang boleh kembali istirahat. Ya. Saya senang sekali dengan cara Bu Prap menyelesaikan masalah saya. Saya tidak merasa dihakimi atau diintimidasi, melainkan saya diajak berdiskusi untuk menemukan solusi dari masalah saya. Saya memiliki niat untuk menjadi lebih baik, disiplin dan bertanggung jawab dengan semua tugas saya sebagai pelajar. Saya akan mengatur waktu saya untuk belajar, bermain dan istirahat. Terima kasih. Untuk kasus kedua, ada murid putri yang sudah terlambat sekolah sebanyak 3 kali dalam kurun 2 bulan. Maaf, saya telat. Ini silakan duduk dulu, kita kasih Bu.
Saya lihat di buku catatan dulu ya, saya catat dulu ya. Iya, Bu. Gita, kalau saya lihat keterlambatan kamu ini sudah yang ketiga kali. Silakan dilihat. Oh iya, Kenapa Gita sering terlambat? tadi kena macet Bu di jalan depan sekolah. Ya, di jalan depan sekolah memang kalau pagi sering macet. Saya kalau dari rumah jam 6:30 pasti terlambat juga karena kena macet di depan. Kita tadi bangun jam berapa? Tadi bangun jam 6 kurang Bu. Berangkat sekolah? Jam 6:30. Iya, kalau berangkat 6:30 pasti kena macet. Apalagi rumah kita lebih jauh dari rumah saya kan? Iya Bu. Kita tahu aturan sekolah jika terlambat 3 kali. Iya Bu, saya tahu. Kalau sudah terlambat 3 kali, saya harus belajar di perpus. Ya. Kalau begitu, apa yang kita rasakan? Saya malu sama sedih sih Bu, soalnya nggak bisa belajar sama teman-teman di kelas. Tidak apa-apa, untuk hari ini kita belajar sendiri di perpustakaan ya. Besok bisa kembali belajar bersama teman-teman di kelas. Kita kemarin ikut dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Ikut Bu. Keyakinan kelas yang ada di kelas kita, nilai-nilai yang ingin dibangun di kelas kita ada apa saja kemarin? Ada cekatan, disiplin, sama toleransi. Baik, jadi kasus ini, dari kasus kita terlambat ini, keyakinan kelas mana yang sudah kita langgar? Disiplin Bu. Disiplin. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya akan ke kelas terus minta Bapak Ibu guru mapel, terus saya belajar di perpustakaan. Ya, minta tugas ke Bapak Ibu guru mapel untuk minta tugas dan mengerjakannya di perpustakaan. Baik, jadi sudah sesuai dengan peraturan sekolah ya. Ya Bu. Kalau untuk kedepannya, bagaimana kita? Apakah mempunyai rencana untuk memperbaiki masalah seperti ini? Saya akan bangun lebih awal dan cekatan dalam mempersiapkan diri di pagi hari Bu. Jadi bisa berangkat ke sekolahnya lebih pagi dan lebih awal. Baik, jadi nilai karakter apa yang harus kita terapkan untuk kedepannya? Cekatan dan disiplin Bu. Luar biasa Gita, kamu sudah dapat menemukan solusi atas masalahmu. Semoga dapat dilaksanakan sehingga tidak terlambat lagi. Terima kasih Bu. Baik, sekarang silakan ke kelas untuk meminta tugas dan mengerjakannya di perpus ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya. Senang diajak berdiskusi oleh Bu Prati untuk menemukan solusi dari masalah keterlambatan saya. Saya menjadi sadar akan pentingnya kedisiplinan dalam diri saya. Mulai sekarang, saya akan lebih disiplin lagi dan cekatan dalam melakukan segala hal. Saya akan mengatur waktu untuk tidur, bangun, dan berangkat sekolah sehingga tidak terlambat lagi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, jadi posisi sebagai manajer inilah yang diharapkan bisa kita terapkan dengan bermodal tadi keyakinan kelas yang sudah dibangun oleh para siswa sebagai pembentukan budaya positif di sekolah. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita, perkembangan diri kita sebagai pendidik. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Siap.